Halo pemirsa BTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini. Bersama saya, Belinda Amanda, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Rangkuman berita yang pertama, pemirsa, Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan delegasi dari US Asian Business Council di Istana Kepresiden Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, Presiden RI Joko Widodo mengajak Partnership for Global Infrastructure and Investment di KTT G7 untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui investasi yang nyata guna mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan. Yang ketiga pemirsa, viral PT Kereta Api Indonesia atau KAI memberikan pelayanan yang baru terkait dengan fungsi baru kereta api kelas ekonomi yang sudah tak lagi tegak 90 derajat. Pemirsa, mata uang Garuda minggu ini merangkak naik. Berikut catatan sepekan di minggu keempat bulan Mei. Pada 22 Mei 2023, kurs jual senilai Rp15.010 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.861. Pada 23 Mei, kurs jual senilai Rp14.971 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.822. Pada 24 Mei, kurs jual senilai Rp15.010 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.861. Pada 25 Mei, kurs jual senilai Rp14.979 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.830, Rp830. Pada 26 Mei, kurs jual senilai Rp15.026 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.877. Pada 29 Mei, kurs jual senilai Rp15.033 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.884. Pemirsa, Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan delegasi dari US Asian Business Council di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Kamis minggu lalu. Dalam pertemuannya membahas terkait bidang investasi dan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai kerjasama di bidang investasi dan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Yang pertama mengenai bagaimana Indonesia meningkatkan ekosistem dari industri electric vehicle atau mobil listrik yang memang Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Yang kedua, bagaimana Indonesia bisa mendapatkan fasilitas untuk masuk dalam pasar electric vehicle di Amerika Serikat dan bagaimana kita bisa meningkatkan peranan dan juga kemampuan untuk menarik investasi. Menkyu menuturkan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan transformasi ekonomi, energi berkelanjutan, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara Baru atau IKN. Dalam pertemuan ini, dari US ASEAN Business Council menyampaikan beberapa concern tertentu, seperti pertama di bidang industri energi, terutama oleh Exxon, BP. Mereka menyampaikan investasi dari kedua lembaga tersebut, Exxon, BP di Indonesia, baik di Tangguh maupun di Banyu Urip, menunjukkan perkembangan dan juga sekarang concern mengenai climate change, di mana teknologi carbon capture menjadi penting. Pemerintah akan terus mendukung kebijakan-kebijakan untuk kemandirian dan ketahanan energi di Indonesia dan sekaligus juga comply atau patuh terhadap komitmen climate change di Indonesia. Kemudian disampaikan oleh Boeing, FedEx, dan dalam hal ini makin meningkatnya peranan industri transportasi udara yang akan makin meningkatkan daya tarik Indonesia untuk investasi untuk Boeing, dan juga perlunya meningkatkan
investasi dan kebijakan di dalam rangka untuk mendukung fasilitas perdagangan terutama melalui infrastruktur digital yang makin tinggi. Kita akan terus meningkatkan komunikasi bagaimana pola perdagangan di mana digital ekonomi makin mendominasi perlu diimbangi di satu sisi pelayanan yang baik dan juga pelayanan yang makin cepat, namun di sisi lain juga keamanan serta dari sisi integritasnya. Bapak Presiden juga menerima pandangan dari hospitality industry seperti Marriott dan juga Airbnb, di mana mereka makin meningkatkan investasi di bidang perhotelan, mendukung prioritas yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu membangun tourism atau pusat-pusat pariwisata yang menjadi destinasi utama di Indonesia. Selain itu, Menkyu mengatakan bahwa Presiden dan sejumlah perusahaan di bidang industri energi membahas mengenai isu perubahan iklim dan pentingnya teknologi carbon capture. Pemerintah Indonesia pun banyak mematuhi komitmen dalam menghadapi perubahan iklim. Terkait dengan ekonomi digital, Menkyu menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan komunikasi mengenai pola perdagangan, mulai dari sisi pelayanan hingga sisi keamanan. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Indonesia sebagai negara di dalam pusat pergolakan geopolitik perlu untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama global dengan semua pihak. Masih bersama Economic Update pemirsa, dalam keikutsertaan Indonesia dalam KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Presiden Jokowi menyerukan kepada para pemimpin negara untuk berani melakukan revolusi besar agar perang dapat dihentikan dan dihindari untuk menciptakan perdamaian dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan menilai perang pada akhirnya hanya akan mengorbankan rakyat. Hal tersebut ditegaskan Presiden dalam menyampaikan pandangannya pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 sesi ke-9 dengan topik menuju dunia yang damai, stabil, dan sejahtera yang digelar di Hotel Grand Prince Hiroshima, Jepang. Kepala negara menyebut bahwa semua pihak menginginkan dunia yang damai, stabil, dan sejahtera. Namun keadaan yang ada pada saat ini tidak selaras dengan hal tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait beberapa rangkaian Presiden Indonesia saat kunjungan ke Hiroshima, Jepang. Sesi 8 ini membahas upaya global untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Presiden Ukraina diundang oleh tuan rumah hadir dalam pertemuan dan menyampaikan pernyataannya yang pada dasarnya memberikan update mengenai situasi di Ukraina. Di dalam sesi ini, Bapak Presiden menyampaikan antara lain. Pertama, Presiden melihat bahwa semua pemimpin dunia sepakat untuk menjadikan dunia damai, stabil, dan sejahtera. Tetapi kenyataannya situasi justru berbeda. Distrust semakin tebal, rivalitas semakin meruncing, perang dan konflik masih terjadi di mana-mana. Hal kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bahwa kebersamaan negara-negara besar G20 telah terjadi pada saat KTT G20 di Bali. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengembirakan dan sudah seharusnya dijadikan modal untuk menangani masalah-masalah dunia. Hal ketiga yang disampaikan Bapak Presiden adalah penekanan kepada semua pemimpin bahwa sebagai pemimpin kita harus punya keberanian dan kemauan untuk melakukan revolusi besar, untuk membawa perubahan dan perbaikan agar perang dapat dihentikan. Karena pada akhirnya perang selalu
rakyat yang menjadi korban. Di sesi ke-8 sebagai penutup, Bapak Presiden menegaskan bahwa peace, stability, and prosperity is our common responsibility and our common goal. Presiden mengajak semua pemimpin secara bersama melakukan perubahan untuk menciptakan perdamaian. Selain itu, di tengah berbagai macam krisis dunia yang semakin mengkhawatirkan, Presiden Jokowi memandang bahwa upaya bersama yang dilakukan untuk menyelesaikan perang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam pernyataan penutup, Presiden menegaskan bahwa perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran adalah tanggung jawab dan tujuan bersama. Oleh karena itu, Presiden mengajak para pemimpin dunia untuk melakukan perubahan. Pemirsa, Presiden RI Joko Widodo mengajak Partnership for Global Infrastructure and Investment untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui investasi yang nyata guna mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan. Presiden Indonesia menghadiri rangkaian KTT G7. Salah satunya agenda yang diadakan di Side Event Partnership for Global Infrastructure and Investment atau PGII G7 dan Partner Countries di Hotel Grand Prince Hiroshima, Jepang. Presiden RI Joko Widodo mengajak Partnership for Global Infrastructure and Investment untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dukungan PGII dinilai penting bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia lewat investasi yang konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Jokowi mengajak berkolaborasi demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Presiden menjelaskan bahwa sebelumnya pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya terpusat di Pulau Jawa. Hal tersebut mengakibatkan tidak meratanya sebaran jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di tanah air. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa saat ini Indonesia tengah melakukan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, seperti pelabuhan atau seaport hingga jalan tol sebagai upaya menekan perkembangan yang terjadi. Inilah yang akan memunculkan sebuah pemerataan yang Indonesia sentris, termasuk di dalamnya adalah pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara. Kota berbasis hutan dan alam yang 70% adalah area hijau dan 80% sumber energinya berasal dari renewable energy. Ini adalah showcase transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama, baik di sektor transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, pariwisata. Dan pendanaannya untuk infrastruktur kami lakukan dari APBN, kemudian oleh juga BUMN. Dan apabila IRR-nya baik, akan kita berikan kepada swasta atau investor. Oleh sebab itu, dukungan PGII bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting lewat investasi yang konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Mari berkolaborasi demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa pendanaan pembangunan infrastruktur dasar di IKN berasal dari APBN. Presiden juga menyatakan akan membuka peluang pendanaan dari pihak swasta atau investor apabila internal rate of return dari pembangunan tersebut dinilai baik. Selaras dengan hal tersebut, Kepala Negara menilai IKN dapat menjadi sebuah wujud transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama dalam berbagai bidang. Pemirsa, masih dalam rangkaian kunjungan Presiden di KTT G7 Jepang, Presiden Indonesia melakukan pertemuan hubungan bilateral dengan total 7 negara yang membahas terkait situasi dunia dan dukungan Indonesia dalam hubungan internasional. Presiden Indonesia Joko Widodo sempat menjadi pembicaraan di sela kegiatan KTT G7 di Hiroshima, Jepang.
Pasalnya dalam melakukan foto bersama, Jokowi mendapat posisi center atau berada di sisi tuan rumah yakni Presiden Jepang. Selain itu, Presiden juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan total 6 pertemuan yang sudah terlaksana. Hal ini ditegaskan oleh Retno Marsudi dalam keterangan persnya saat melaporkan kunjungan Presiden di KTT G7. Dan sekarang saya ingin menyampaikan hasil kunjungan di hari kedua atau hari terakhir. Kegiatan Bapak Presiden di hari kedua diawali dengan upacara peletakan bunga di Hiroshima Peace Memorial Park. Setelah itu beliau melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina, dengan Komisi Eropa, dengan Korea Selatan, dan Perancis. Kemudian Bapak Presiden menyampaikan statement di sesi terakhir, yaitu sesi ke-8 KTT G7 Outreach, dan bertemu dengan perusahaan-perusahaan besar Jepang dalam format CEO meeting. Jadi total pertemuan seluruhnya ada 6 pertemuan. Rekan-rekan yang saya hormati, saya awali dengan pertemuan bilateral. Dengan Ukraina, Bapak Presiden mendengar langsung update situasi terkini dari Presiden Zelensky mengenai situasi terkini di Ukraina. Presiden Indonesia menyampaikan Indonesia terus mendukung upaya perdamaian dan siap menjadi jembatan antara Ukraina dan Rusia. Presiden juga menyambut baik perpanjangan Black Sea Grain Initiative selama 2 bulan yang sangat penting untuk kelancaran rantai pasok gandum dunia. Presiden Zelensky mengapresiasi posisi Indonesia dan menghargai kunjungan Bapak Presiden ke Kiev. Presiden Zelensky menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu pemimpin yang pertama berkunjung ke Kiev di saat situasi sangat sulit. Komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam perbaikan salah satu rumah sakit di Kiev juga dibahas. Dengan Presiden Komisi Eropa, Presiden Indonesia menyampaikan 3 hal utama. Pertama, mengenai pentingnya penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA. Kemudian yang kedua menyampaikan concern terkait kebijakan deforestasi UE atau EU Deforestation Regulation yang telah diadopsi. Indonesia mengharapkan bahwa benchmarking proses harus dilakukan secara transparan dan objektif. Presiden menjelaskan bahwa deforestasi Indonesia menurun sangat tajam, menurun 75% di tahun 2019-2020. Data dan kondisi ini harus dilihat secara objektif. Hal ketiga yang disampaikan Presiden kepada Presiden Komisi Eropa adalah bahwa Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussel untuk menyampaikan semua data-data agar Uni Eropa lebih paham situasi Indonesia saat ini dan tidak terus mengambil kebijakan yang merugikan. Presiden Komisi Eropa berjanji akan memperhatikan semua fakta dan data yang disampaikan oleh Indonesia. Dengan Presiden Korea Selatan, kedua pemimpin sepakat mengenai pentingnya optimalisasi Indonesia-Korea CEPA. Presiden menyampaikan pentingnya realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan Korea di sektor industri kimia, energi baru terbarukan, ekosistem EV, dan pembangunan IKN. Dalam tanggapannya, Presiden Yoon, Presiden Korea Selatan menyampaikan komitmennya terhadap investasi Korea Selatan di Indonesia. Dalam pertemuan, Presiden juga mengangkat isu terkait penambahan kuota dan perluasan bidang kerja PMI di Korea Selatan. Dengan Presiden Perancis, Presiden Jokowi meminta dukungan atas aplikasi keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force atau FATF yang ditanggapi positif oleh Presiden Perancis. Kedua presiden memiliki pandangan yang sama, pentingnya perundingan Indonesia-EU CEPA dapat diselesaikan secepatnya. Dibahas juga keikutsertaan perusahaan Prancis di proyek hilirisasi industri Indonesia dan bantuan Prancis untuk mendukung transisi energi di Indonesia melalui AFD sebesar 500 juta euro serta Just Energy Transition Partnership atau JETP. Presiden Indonesia menyambut baik rencana joint venture antara PT Land Industries dan Thales untuk produksi bersama alutsista.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Baru saja terpilih Putri Indonesia 2023, yakni Farhana dari Provinsi Jawa Barat. Dalam rangkaiannya, Yayasan Putri Indonesia melakukan kunjungan ke Istana Negara. Dalam kunjungannya, para putri ini diberikan Presiden Joko Widodo untuk pentingnya bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Presiden RI Joko Widodo menerima para finalis Ajang Putri Indonesia tahun 2023 di Istana Negara di Jakarta pada Senin 22 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan, antara lain soal peran penting generasi muda terhadap bonus demografi Indonesia. Yang disampaikan Bapak Presiden pertama berkaitan dengan pentingnya peran generasi muda untuk memastikan bonus demografi kita terkonversi dalam 13 hingga 15 tahun ke depan menuju Indonesia negara maju. Menurut Presiden, sebagaimana dituturkan Sandiaga, banyak negara yang tidak bisa meninggalkan statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah karena generasi mudanya tidak memiliki terobosan dan inovasi. Untuk itu, Presiden Jokowi berpesan agar para finalis Putri Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam membawa Indonesia menjadi negara maju. Para Putri Indonesia sebagai bagian daripada bonus demografi memberikan kontribusi dan membawa Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan di atas $25.000 per kapita atau GDP per kapita yang $25.000 ke atas di tahun 2045. Yang kedua tentang pariwisata dan ekonomi kreatif, diminta bahwa para putri Indonesia akan mempromosikan destinasi-destinasi dimanapun mereka berasal dan dimanapun mereka bertugas. Seperti baru saja kita mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dari Provinsi NTT, ada Mandalika tadi yang juga didorong sebagai destinasi super prioritas, Danau Toba di Sumatera Utara, Likupang di Sulawesi Utara, dan Borobudur maupun destinasi lainnya, termasuk ada beberapa destinasi yang akan dikembangkan selanjutnya seperti Bangka Belitung, Kepulauan Seribu, Wakatobi, maupun juga Raja Ampat. Ini yang diharapkan dari generasi muda untuk terus membangun suatu kesadaran bahwa promosi destinasi wisata dan produk-produk ekonomi kreatif mulai dari kuliner, fashion, dan kriya ini bisa kita tingkatkan. Hal berikutnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah terkait pariwisata dan ekonomi kreatif. Para finalis Putri Indonesia diminta untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang dimiliki oleh Indonesia, terutama destinasi wisata prioritas seperti Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Likupang, hingga Borobudur. Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Yayasan Putri Indonesia, Putri Kuswisnuwardani, menambahkan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk mendorong perempuan Indonesia menjadi sumber daya manusia unggul. Untuk itu, seluruh finalis Ajang Putri Indonesia 2023 akan mendapatkan beasiswa sesuai dengan jenjang dan jurusan yang dikehendakinya. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa semua 45 finalis mendapatkan beasiswa S1 atau S2 pilihan mereka jurusannya. Ya, kemudian 3 pemenang ini mendapatkan beasiswa dari Universitas Indonesia, semua melalui jalur cepat untuk mengambil S1, S2 atau S3. Jadi memang komitmen Yayasan Putri Indonesia untuk mendorong perempuan Indonesia untuk menjadi SDM unggul, mengisi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. 3 pemenang Putri Indonesia mendapatkan beasiswa dari Universitas Indonesia semua melalui jalur cepat untuk mengambil S1, S2, atau S3. Sesuai dengan komitmen Yayasan Putri Indonesia untuk mendorong perempuan Indonesia menjadi SDM unggul, mengisi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI memberikan pelayanan yang baru terkait dengan kursi baru kereta api kelas ekonomi yang sudah tidak lagi tegak 90 derajat. Jadi sekarang kita bisa naik kereta ekonomi dengan nyaman meskipun harus perjalanan jauh. Tapi kapan kita bisa merasakannya? Public Relation KAI Joni Martinus membenarkan pihaknya sedang melakukan modifikasi interior kereta beserta kursinya di Balai Yasa Manggarai. Ini dilakukan sebagai bagian program peningkatan pelayanan KAI untuk KA kelas ekonomi. Pihak KAI mengatakan pada tahap awal ini sudah ada 4 gerbong kereta ekonomi yang telah berhasil dimodifikasi. Melalui modifikasi ini, jumlah kursi yang tadinya berkapasitas 80 tempat duduk kini menjadi 72 tempat duduk, sehingga memberikan kesan yang lebih luas. Keunggulan lainnya yakni kursi dapat disandarkan dan diputar seperti kursi pada kereta eksekutif. Selain itu, interior kereta kelas ekonomi ditambah Public Information Display System yang dapat menampilkan jam dan juga suhu. Modifikasi lainnya juga dilakukan mirip dengan kereta eksekutif, seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah. Modifikasi ini dilakukan pada toilet kereta api kelas ekonomi. Dari toilet jongkok kini menjadi toilet duduk dengan nuansa lebih mewah. Menurut Joni, rencana operasional akan dirangkaikan untuk kereta api apa dan kapan waktunya, sampai dengan saat ini masih dalam kajian manajemen. Menurutnya, dalam waktu dekat pelanggan kereta api ekonomi akan merasakan pengalaman yang berbeda dan pastinya lebih nyaman. KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan ke depannya untuk menjadikan perjalanan kereta api aman, nyaman, dan sehat. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di OBTV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.